kali ini kita akan berbincang bersama dengan dua perwakilan siswa di Teknik Ototronik. Sebelumnya kami sarankan bagi teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut tentang ototronik, sebelumnya bisa menyaksikan ya postingan atau uploadan di channel YouTube Teknik Ototronik, obrolan kami bersama Pak Kaprodi dan juga teknisi dan juga guru di SMK Bakti Praja Dukuwaru jurusan Ototronik. Di postingan sebelumnya teman-teman bisa mengetahui lebih lanjut tentang apa itu ototronik, kemudian bagaimana segala sesuatu yang kaitannya dengan ototronik yang dijelaskan oleh guru dan juga teknisi sekaligus Pak Kaprodi. Ya, hari ini saya menghadirkan dua siswa di jurusan Teknik Ototronik agar pengetahuan pemirsa teman-teman lebih lengkap ya, lebih lengkap tentang bagaimana kegiatan yang ada di ototronik. Ya, di samping kanan saya sudah hadir Mas Sahrul dan juga Mas Leo ya. Ini panggilannya Mas Sahrul dan juga Mas Leo. Ya, dua orang ini kita pilih karena paling baik ya, dari lebih ganteng ya. Ini Mas Sahrul juga sepertinya ke Arab-Araban. Lahir di mana ini Mas Sahrul? Lahirnya di Bekasi, Pak. Di Bekasi. Oh, berarti bukan asli orang sini ya? Bukan. Mas Leo di mana? Lahir di Tegal. Di Tegal ya. Humayun. Humayun ya. Ya. Oke, teman-teman pastinya pengen tahu lebih lanjut nama lengkap, kemudian tanggal lahir. Mungkin dari Mas Sahrul dulu. Ya. Perkenalkan, nama saya Sahrul Firmansyah dari kelas 12 TOT 2. Alamat Desa Jatirokeh, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes. Ya. Kemudian Mas Leo. Ya, perkenalkan, nama saya Leo Adi Saputra, biasa disapa Leo, dari kelas 12 Teknik Ototronik 1. Alamatnya Jalan Nakula, Desa Humayun, Kecamatan Dukuwaru, Kabupaten Tegal. Ya, dalam keadaan sehat semua ya, contoh ya. Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah sehat semua ini. Hari ini kita akan bincang-bincang banyak dengan dua perwakilan siswa ototronik ini. Tentunya ini berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kolom komentar postingan sebelumnya. Pak, banyak yang minta Pak, tolong dihadirkan siswa ototronik, kita yang jauh pengen tahu perwakilan dari siswa ototronik bagaimana. Lah ini nih ya, salah satu perwakilan dari Teknik Ototronik dari TOT 2 sama TOT 1. Oke. Saya harus lihat ini daftar pertanyaannya yang muncul di kolom komentar ini, karena yang menyaksikan di channel Teknik Ototronik ternyata banyak. Ya, mudah-mudahan ini jadi hal yang baik. Ya. Dulu Mas Sahrul sama Mas Leo, alasan kenapa masuk di Bakti Praja Dukuwaru jurusan ototronik ya. Itu alasannya apa yang menjadi hal menarik bagi hati Mas Sahrul apa? Kalau saya sih karena SMK Bakti Praja Dukuwaru itu pertama ya, itu sekolahan yang salah satu sekolahan terbaik di Kabupaten Tegal. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa saya ngambil jurusan ototronik? Karena memang saya dari dulu tuh suka dengan hal-hal yang otomotif. Iya. Nah, terutama juga hal yang listrikannya juga. Listrikannya. Iya. Makanya saya ngambil jurusan ototronik, kebetulan emang mungkin emang jurusan baru ya. Jadi karena emang udah ada, akhirnya saya milih di ototronik aja. Iya. Gitu sih. Ini jurusan sudah agak lama sebenarnya Mas Sahrul ya. Iya. Ya, sudah. Cuman karena masih hanya satu-satunya di Kabupaten Tegal, jadi kurang familiar. Makanya Iya. Jadi baru. dulu awalnya memang tertarik di dunia otomotif ya Mas Sahrul. Iya. Jadi dari SMP atau MTS? MTS sudah tertarik sudah tertarik jurusan otomotif dan juga kelistrikan ya. Ya, kalau Mas Leo sendiri gimana? Kalau saya minat pertama sekolah di SMK Bakti Praja Dukuwaru, yang pasti karena orang tua sudah percaya sama sekolahnya, sudah memandang karena sekolah yang sudah terakreditasi A. Iya. Terus mengapa ngambil jurusan Teknik Ototronik? Pertama kan kebanyakan laki-laki itu ngambilnya jurusan otomotif. Iya. Cuman dengar-dengar di BPD itu ada jurusan otomotif yang sistem pembelajarannya itu berbeda, lebih menganut ke listrikan dan juga ada tambahan-tambahan materi otomotif yang tidak seperti lainnya gitu. Iya. Jadi kayak ada keunikan sendiri, ada minat yang
gimana ya, kayak ingin mempelajari bukan hanya itu aja, jadi ngambil jurusan teknik ototronik. Dulu berarti orang tua sudah mengarahkan untuk ke sini ya? Orang tua sendiri sudah mengarahkan ke Sudah sini. mengarahkan. Kalau boleh tahu awal kamu tahu ya deket sih ya. Kalau Mas Harul, Jauh. tahu jurusan ototronik dan juga PPD dari mana? Kebetulan saya daftar di beberapa sekolah di sini, terus pas saya masuk ke BPD, terus di situ saya dikenalkan tentang jurusan elektronik itu. Iya. Nah makanya saya pas Langsung tertarik ya. tertarik. Oh gitu. ini mungkin passion saya di Nah, sini iya, gitu ya. Maksudnya. Ya. Langsung ini aja. Ya kalau sesuai dengan passion kemungkinan waktu pembelajaran lebih giat, ya. Oke itu alasan teman-teman yang masuk di jurusan teknik ototronik dari Mas Harul tadi karena sudah passionnya dia dari MTS sudah punya keinginan untuk mengetahui otomotif dan juga kelistrikan. Ini sudah kelas 3 ya Mas Harul ya? Iya, sudah kelas 3. Sudah kelas 3, Mas Leo juga kelas 3. Iya. Hal-hal yang kamu dapatkan pembelajaran selama di teknik ototronik dari kelas 1, kemudian kelas 2, kelas 3, apa saja Mas Harul? Mas Harul dulu. Pas di awal-awal itu masih perkenalan dasar-dasar ya, pas kelas 1 itu masih pengenalan dasar-dasar kayak pengenalan alat, terus Iya. intinya materi-materi dasar yang dipelajari di kelas 1. Nah, terus yang pas kelas 2 itu mulai ke otomotifnya. Iya. Nah, pas udah masuk kelas 3 ini itu kita itu langsung mempelajari tentang kelistrikannya gitu loh, lebih banyak. Nah, makanya itu sih yang saya dapat dari otonik ini. Termasuk juga saya mempelajari kayak rangkaian listrik juga. Terus kita juga diajarin tentang robotik, sistem robotik ya. Iya. Terus kita juga pernah diajarin merangkai sebuah sensor cahaya juga. Nah makanya itu sih hal yang baru yang saya dapat di elektronik ini. Iya. Kayak gitu Pak. Jadi hal yang menarik ya. Hal yang menarik. Jadi kelas 1 dasarnya tentunya harus dibangun dulu dasarnya ya. Kalau di kelas 1 ada dasar elektronika, nanti di kelas 2 melangkah lebihnya lanjut, kemudian di kelas 3-nya tadi ada elektronika, kemudian merangkai sensor-sensor dan sebagainya. Dari Mas Leo pengalaman belajar di teknik ototronik dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 mungkin tidak cuma pelajarannya aja. Iya. Jadi gurunya gimana? Kemudian teman-teman saya, Pak, teman saya ada yang rajin, ada yang bolosan juga mungkin kayak gitu ya. Coba cerita lebih lanjut tentang pembelajaran kamu selama ini sampai kelas 3 di jurusan ototronik. Pembelajaran saya sih yang saya tahu kalau jurusan otomotif cuma mempelajari tentang mobil gitu aja. Iya. Ternyata pada saat pertama kali masuk ke kelas 1 ternyata ada tentang desain gambar teknik otomotif gitu ya. Nah itu hal yang baru gitu ya. Karena kan dulu waktu SMP ataupun SD kita hanya pembelajaran kayak gambar-gambar itu aja. Ternyata terus pikiran kita mobil itu cuma di servis, ternyata ada desain gambarnya, ada desain gambar, digambar teknikan dari sisi pandang ataupun gimana, terus juga dasar-dasar keselamatan kerja, kita kerja juga perlu penerapan supaya lancar gitu, ya, ada selamat selamat nggak ada kendala, utamakan selamat terus ada penjelasan tentang alat pelindung diri, itu materi penjelasan pada saat kelas 1 sama juga ada materi tentang alat ukur, nama-nama alat ukur, alat-alat tentang untuk di bengkel, terus juga pada saat kelas 2 itu sudah mulai masuk ke sistem pembelajaran yang sudah menganut ke kejuruan ya, sudah mulai masuk ke praktek yang sebenarnya ya. Praktek yang sebenarnya, benar-benar praktek lah. Nah di situ mempelajari seperti sistem ABS, anti-lock brake system, terus juga sudah mulai memasuki ke kayak praktek di papan PCB gitu. Kalau udah di kelas 3 udah mulai ke listrikannya, udah mulai ada kayak pemrograman mikro controller gitu. Jadi sangat menarik pembelajaran dan juga materi-materi yang ada di jurusan ototronik ya. Tadi juga Mas Leo menambahkan di sini juga kelas 1 ada gambar teknik. Jadi teman-teman bisa menerapkan, mungkin kalau di MTS atau SMP-nya masih hanya menggambar, tapi kalau di SMK ini penggambarannya adalah langsung bagaimana kita menerapkannya di kendaraan ya, semacam itu. Kalau teman-teman di satu kelas kamu gimana Mas Harul? Apanya? Mereka aktif saat pembelajaran, kemudian lingkungan teman-teman di kelas kamu bagaimana? Kalau lingkungan di kelas itu lebih mengutamakan kekeluargaan juga ya Pak. Terus juga
banyak juga sih yang kayak misalnya setelah pulang sekolah juga kita masih tetap ngobrol di situ ya. ngobrol di situ. Banyak sih hal-hal yang bisa di ulas lah dalam arti saling sharing berbagi gitu loh. Ya kayak gitulah itu. Ya, tentunya kalau dibandingkan dengan sekolah-sekolah setingkat menengah atas, biasanya tingkat kekeluargaan, solidaritas anak-anak SMK lebih dapat ya, lebih tinggi. Biasanya mereka lebih kompak kayak gitu Mas ya. Kalian merasakan itu enggak? Sangat merasakan ya. Kalau Mas Leo sendiri gimana? Kalau pada saat di di sekolah sendiri itu rasanya kan banyak teman-teman pada tanya kenapa ngambil jurusan ototronik gitu ya, katanya emang udah jurusan beda sendiri. Di Kabupaten Tegal juga cuma ada satu, di Jawa Tengah cuma beberapa gitu. Terus kalau yang bikin unik itu pas lihat ada perempuannya satu gitu, ada perempuannya satu, dan saya kira dia salah jurusan atau gimana. Saya tanya kenapa, ternyata nggak nyasar gitu ya. Ternyata memang minatnya dia di situ ya, karena pengen belajar kelistrikan juga, tapi pengen tahu tentang mobil juga, tentang otomotif juga, dunia otomotif. Terus juga anak-anaknya itu biasanya kalau SMA kan cuma tentang teori-teori gitu. Praktek juga paling tentang apa. Kalau SMK ini beda, malah lebih banyak di prakteknya dibanding ke teori. Ya, jadi kita bisa langsung menerapkan ilmu yang didapat gitu ya. Tentunya ini hal yang baru ya teman-teman. Jadi di jurusan ototronik, otomotif itu nggak cuman laki-laki ya. Ternyata banyak perempuan yang juga masuk di jurusan teknik ototronik. Boleh sambil minum? Ya, boleh sambil minum ya. Karena nanti kita akan ngobrol lebih banyak, lebih panjang ini. Boleh sambil minum. Ya, isi bensin dulu ya. Ya, ternyata di kelas-kelas sebelumnya itu banyak yang perempuan masuk di jurusan ototronik ya, dan mereka sesuai dengan passionnya, artinya sesuai dengan minatnya. Tentunya mereka enggak tadi yang dikatakan Mas Leo tidak salah jurusan ya, justru mereka saya pengen di sini nih, kayak gitu ya. Mencari yang beda. Jadi bagi teman-teman yang menyaksikan yang perempuan, masa saya masuk di otomotif sih, ya nggak apa-apa ya. Justru itu hal yang eksklusif ya. Di perusahaan pasti biasanya ditanya, kok kamu masuk ototronik ya, otomotif yang perempuan? Ya karena memang sesuai dengan passion saya, itu menjadi hal yang menjadi nilai tambah buat mereka gitu ya. Oke, saya minum dulu boleh ya? Boleh. Oh boleh ya. Ini sudah lumayan ya. Bismillah. Ya, ini dapat sponsor dari teman-teman. Selanjutnya, cerita tentang pengalaman PKL atau PSG ya, PSG PKL. Kamu mungkin bisa cerita dari awal kamu berangkat, kemudian di sana kan 3 bulan PKL ya. Mungkin bulan pertama suruh ngapain, kemudian bulan kedua suruh ngapain, ketiga ngapain, sampai nanti pulang kamu dapat apa di proses PKL itu. Kemudian di mana PKL-nya? Dari Mas Leo dulu. Kalau pas pertama kali berangkat itu pagi-pagi. Itu udah ngebayangin kesananya mau ngapain gitu loh. Iya. Bahwa kayak terus PKL di mana berarti Mas Leo? Di tepatnya di Indomobil Multitrada Suzuki dan Mogot Jakarta Barat. Jakarta Barat ya. Iya. Pagi terus selama perjalanan terus nganter kan ada 2 kelompok, satu kelompok sama satu beda teman, beda tempat, cuman beda kelompok. Oh iya. Di Karawaci. Terus pas sudah sampai sana kita kan dicariin kos-kosan, udah cari kos-kosan, udah dapet, terus mulai menata barang-barang lah buat kita hidup di sana selama 3 bulan. Lah sesampainya sudah kelar semua, bingung mau ngapain, karena pengenalan ke bengkelnya itu masih ada 1 hari lagi. Di situ harus mengadaptasi diri sama kos-kosan lah gitu loh. Suruh pengenalan sama ibu kos juga ya, kadang suruh ikut sana, ikut keluar sana cari-cari teman atau gimana, karena iya bu gitu. Terus pas esok harinya kan udah mulai pengenalan tuh, suruh ke bengkel, ketemu sama kepala bengkel sama mekanik pengenalan. Yang yang saya tahu kayaknya cuma pengenalan, ternyata di situ langsung mulai praktek langsung gitu praktek loh. Iya.
langsung mulai praktek. Setelah ketemu kepala bengkel, ditanya sekolah dari mana, terus PKL berapa bulan sampai kapan. Ternyata setelah itu langsung dikasih wear pack, langsung praktek. Lah pas minggu-minggu pertama kayak masih didampingin sama mekanik, ikut sana ikut sini gitu ya. Di sana yang PKL juga banyak, satu mekanik hampir 2 anak PKL lah. Satu mekanik hampir 2 anak PKL. Itu pertama diajari ini kayak gini, ini namanya ini. Itu selama 1-2 minggu. Setelah itu lebihnya dilepas. Kayak mekanik cuma ngambil surat servisnya, terus ngambilin spare partnya. Kita suruh yang ngerjain. Mekanik mantau. Terus yang paling pengalaman yang paling apa ya? Itu suruh ngapain? Di work ordernya. Kamu suruh ngapain itu? Masih ingat nggak? Sering itu di tune up. Kalau enggak ya kayak apa ya kan? Bersihin kampas rem, servis rem gitu, terus ganti kopling gitu. Kalau enggak ya cuman tekan angin, tergantung tekanan angin, mengecek sih, tergantung dari customernya mintanya gimana. Terus yang paling berkesan itu pas dapet servis luar bengkel. Itu jauh kondisinya di Bekasi kan, dari Jakarta ke Bekasi lumayan jauh, dikiranya servisnya berat, ternyata sampai sana cuman apa ngambil batu yang nyelip di plat kampas. Berarti ada masuk paku di situ. Udah jauh-jauh, udah bawa perlengkapan lengkap lah, dongkrak ini. Ternyata yang permasalahannya hanya itu gitu ya. Itu. Mekanik aja ya namanya customer gimana gitu. Ya namanya customer kadang hal sepele nggak tahu gitu ya. Terus apa lagi? Pernah turun mesin tuh. Dikiranya turun mesin bentar ya, anak-anak kiranya. Ternyata lama nunggu spare partnya, terus nurunin komponennya. Pertama mah bareng-bareng sama anak, cuman karena biar lebih cepat mekanik ngajak di jamnya ditambahin gitu loh. Terus siapa yang mau, nah kebetulan pas itu lah daripada di kosan cuman diam, akhirnya nambah jam kerja itu ya, sambil belajar sambil itu nambah jam sampai malam, tengah malam gitu, sampai jam 9 lah di situ turun mesin. Pas naik mesinnya juga kayak gitu lagi sampai malam. Terus pas minggu-minggu mau terakhir sering diadakan kayak dari daerah mana PKL itu kumpul sama kepala bengkel, dites materi yang didapat itu apa aja gitu ya. Udah dapat apa aja dari mekanik. Terus yang bikin kita tambah semangat PKL itu di sana diterapin 1 minggu sekali itu futsal bareng mekanik. Malah pas mau pulang kita itu udah dibikinin kayak seragam sendiri, buat futsal, karena kita udah mau pulang ya jadwalnya nggak dapet juga gitu. Jadi PKL cuman nggak hanya belajar tapi kekeluargaan di situ juga terbentuk ya. Dapet yang lebih utama kemandirian. Selain ilmu juga itu ya. Selain ilmu juga ada faktor luarnya. Ya tentu hal menarik pengalaman dari Mas Leo tadi ya. Ternyata ilmunya juga sangat banyak di PKL itu, tadi tempatnya di IMT dan Mogot, kemudian proses PKL-nya sampai turun mesin itu hal yang luar biasa ketika anak PKL bisa mengalami atau praktek langsung untuk turun mesin kayak gitu ya. Kalau Mas Sarul sendiri di mana Mas Sarul? Kebetulan saya di PKL di Chevrolet Kebun Jeruk, Barat. Nah di situ pada saat itu pertama yang satu kelompok sama saya itu cuma 3 orang ya pada saat itu. Nah pas di minggu-minggu pertama sih kita masuknya itu di gudang dulu. Kita perkenalan spare part gitu. Nah di situ juga spare part yang belum pernah saya lihat sebelumnya itu di situ saya bisa ngelihat gitu loh pas di minggu-minggu pertama. Nah terus setelah minggu pertama udah selesai kita mulai di lapangan. Nah karena cuma bertiga dan mekaniknya juga lumayan banyak, jadi satu persatu itu kita datengin mekaniknya. Nah di situ kita saling kenal-kenalan, ya kan. Terus juga waktu di situ ada berapa yang PKL? Apa cuma kelompok kamu? Cuma kelompok saya doang. Pas di itu tuh masih cuma 3 orang. Nah di situ karena cuma 3 orang jadi enak gitu loh, bisa buat sana-sana. Nah terus pas sekalian perkenalan sama mekanik-mekanik di situ, kita juga pertama itu ngeliat dulu mekaniknya bekerja, nanti diajarin kayak gini. Nah itu
itu pas udah mulai mekaniknya udah mulai percaya, nah langsung kita itu diimbangi lah dalam arti ini coba bongkar ini gitu. Nah, Tetap dalam pengawasan mekanik tapi ya. mekanik. Nah, setelah udah 1 bulan lebih lah, nah itu tuh kita itu langsung dilepas, ya langsung mekanik itu cuma ngambil WO, work order. WO-nya. Nah pas itu tuh kita langsung dikasih tahu ini kerusakannya di sini. Nanti Coba kamu dibongkar. kerjanya ini gitu ya. Nah pas itu saya ngebongkar. Nah Apa saja waktu PKL? Apa tune up? Apa tune up? paling banyak sih tune up. Tune up terus. Bengkel sih. Ya, terus juga pernah juga waktu itu transmisi sih Iya. rusak. Nah itu kita ganti transmisi, tapi pertama kali sih itu 1 kali kita nyoba transmisi. Gimana ya, seru sih. Pernah punya pengalaman kayak Mas Leo nggak? Jadi storing kemana kayak gitu? Pernah sih, pernah, tapi cuma beberapa kali doang sih. Kayak tune up, kalau misalnya mogok pernah sih mogok. Nah tapi cuma injektornya doang sih. Itu Waktu PKL itu kan di luar kota. di luar kota. Sempet kebanjiran nggak Mas? Oh enggak sih. Enggak ya, masih aman itu waktu itu ya. Masih musim kemarau. Masih mulai. Enggak, biasanya kalau kebanjiran itu biasanya bengkel setelah banjir rame. Iya. Rame kayak Karena gitu banyak ya. yang mogok juga. Jadi Mas Harul juga sama tetap dalam minggu pertama masih dalam pengawasan, tapi selanjutnya sudah mulai kepercayaan mekanik sudah mulai mengalir kayak gitu ya. Oke. Boleh sambil minum Mas Harul sama Mas Leo? Ya. Oke. Ini masih ada beberapa poin ini ya di pertanyaan untuk Mas Leo dan juga Mas Harul. Sebelumnya saya punya tebak-tebakan ini, sebelum melanjut ke pertanyaan selanjutnya, ya. Yang bisa jawab nanti dapat dobres Mas. Iya. Ya, nanti ya. Door prize-nya nanti yang memberikan Pak Kaprodi. Kalau bisa menjawab tapi ya. Iya. Teman-teman yang di bagian kamera kalau bisa menjawab silakan ya. Coba kalian tebak. Hewan apa yang paling bersih? Hewan apa yang paling bersih? Iya, hewan apa yang paling bersih coba? Jadi lo dulu deh apa Coba. ya? Salah nggak apa-apa coba. Iya. Iya, coba yuk. Kalian mikir ya. Coba bagian kamera bisa jawab nggak? Kamera. Kelinci. Mungkin ikan ya, karena di dalam Ikan karena mandi terus kayak gitu ya. Bukan, jawabannya bukan. Mas Leo. Apa ya? Apa ya? Ya mungkin Ayam justru nggak ini, ayam malah kotor. Apa? Ikan yang mandi aja nggak bersih itu. Masih nggak bersih. Iya. Kelinci enggak. Ya mungkin kelinci kan Kelinci karena apa alasannya apa? bahasa Inggrisnya membersihkan clean. Jadi Clean. mungkin sambungannya dijadiin kelinci gitu. Wah, nggak masuk itu nggak masuk. Geseng ya, nggak ini ya. Nggak bisa nebak ya, nggak bisa nebak. Aja enggak. Belakang saya mungkin bisa, belakang mungkin nggak bisa ya. Oke. Hewan yang paling bersih adalah gajah. Kok gajah? Iya. Kenapa? Karena ada slogan, gajahlah kebersihan. Itu Iya, cocok ya? Aduh, sabar. Bener nggak? Slogan gajahlah kebersihan. Iya. Apa? Oh, jagalah. Ini betul jagalah. Lebih tepatnya. Satu lagi ini belum ada yang dapat door. Satu lagi ini nih. Suku apa yang suka perdamaian? Suku apa yang suka perdamaian? semua suka perdamaian. Oh, ada yang barbar sukunya. Ada super. Ayo. Iya. Apa ya? Suku apa yang suka perdamaian? Suka apa? Cinta damai dia. Mungkin Keamanan. Suku ini. Hah? Iya. Iya, syukur itu bener ya. Ya nanti berarti minta di kamar sama dia. Oke. bener. Ya. Berarti nanti minta di Bakaprodi itu ya. Kok Security. Kan menjaga Iya, keamanan. dia kan menjaga keamanan, senang dengan sesuatu yang damai, security. Oke. security ya. Masuk. Oke, selanjutnya ini dua peserta didik yang di depan saya ini selain dia rajin di pelajarannya juga mereka berdua aktif di kegiatan ekstrakurikuler. Ya. Dari Mas Leo aktif di ekstrakurikuler apa?
Kalau ekstrakurikuler pas Gibra terus ikut 2 organisasi pramuka sama organisasi OSIS. Kalau pramuka kan itu kewajiban, sedangkan kalau pas Gibra itu kayak apa sih ya? Minat bakatnya sendiri gitu. Jadi ikut OSIS, pramuka sama Paskibra. Iya. Kalau Mas Sahrul? Kalau saya sih lebih ke OSIS sih. Terus pramuka juga iya, saya juga ikut pramuka. Terus OSIS, cuma itu sih. Kalau Esra pada saat itu saya sempat ikut sih, cuma nggak tak lanjut lah karena udah itulah karena cuma apa sibuk juga ya sih. sibuk juga di OSIS dan sebagainya. Jauh, ya kan? Di OSIS juga, jadi pilih dua aja gitu. Dua aja ya. Ini Mas Sahrul juga Mas Leo masuk di pramuka, kemudian OSIS, kemudian apa tadi Paskibra. Ya mereka rajin, tentunya nilai mereka juga seimbang dengan kegiatan-kegiatan mereka di ekstrakurikuler ya. Mereka juga rajin, tentunya sebagai percontohan murid-murid yang lain juga gitu ya. Iya. Ya tentunya sebagai. Dengan ini Mas Sahrul juga ketua OSIS ya. Pernah menjadi ketua OSIS apa masih menjabat sampai sekarang? Sudah diganti Pak. Oh sudah diganti. Ya jadi ketua OSIS tahun 2019 2020 ini ketuanya dari teknik ototronik ya tadi, tentunya hal yang luar biasa. Terus senang yang baru dari Mas siapa itu? Mas Sahrul namanya oh Mas Sahrul namanya Sahrul di ototronik juga. TOT? Iya, TOT 3. Jadi siswa ototronik juga rajin-rajin Pak ya? Iya. Rajin-rajin. Di pramuka juga dari ototronik juga. Ototronik ketuanya? Iya, ketuanya. Mas siapa? Navaldi dari TOT 1. Oh iya yang kemarin pemilihan online itu ya? Lengkap sih. Oh ternyata di siswa ototronik juga menduduki jabatan-jabatan penting di ekstrakurikuler. Ketua OSIS, Paskibra, ya enggak? Bukan? Enggak, tapi enggak. Terus tadi pramuka juga jadi jurusan ototronik. Oke. Selanjutnya ini pertanyaan yang masuk dari orang Jawa ini. Lomba-lomba yang pernah diikuti teknik ototronik, siswa ototronik. Coba kalau Mas Sahrul pernah ikut lomba-lomba? Kalau lomba sih atau kegiatan di luar mungkin ya? Kalau kegiatan di luar saya pernah ikut pendidikan karakter di provinsi. Di mana? Di Magelang tepatnya. Magelang. Iya. Itu tuh jadi perwakilan Kabupaten Tegal karena Kabupaten Tegal cuma ngirim 10 anak. 10 anak. Dari BPD itu sendiri 5. Ada berapa? 5. Terus dari Semanduk itu juga 5. Jadi kita jadi perwakilan dari Tegal. Kabupaten Tegal untuk ke Magelang pendidikan karakter. Selama 1 minggu pada saat itu. Di sana itu ya kita dididik sama tentara-tentara sih. Karena kita masuk di Kodim IV di Ponorogo. Ya lumayan ya. Lumayan ya. Mantap ya. Yang kamu dapat di situ apa Mas pendidikan karakternya? Banyak banget sih pendidikan karakter di sana. Apa itu tepat waktu, apa kerjasama atau apa? Atau pengalaman lain mungkin? Yang paling utama sih itu kedisiplinan ya. Disiplinan. Karena kita juga harus bangun tepat waktu, tidur tepat waktu. Iya. Terus selama 1 minggu itu HP dikumpulin semua. Itu nggak boleh, selama 1 minggu itu nggak boleh main HP. Iya. Benar-benar luar biasa sih karena. Berarti ngabarin si dia dulu ya? Iya. Iya, mungkin sebelum itu ya. Nah, benar-benar kayak gimana ya? Sangat luar biasa lah pendidikan karakter di sana. Terus kita diisi materi-materi dari beberapa perwira dari militer, tentara, terus kita ada apa? Kayak latihan PBB juga, ada banyak hal sih yang dapat dari situ. Ya, mungkin kalau diceritain mungkin panjang banget. Karena 1 minggu ya. 1 minggu full. 1 minggu hari pertama ini nanti nggak nyampe ini waktunya ya. Tapi yang jelas kedisiplinan di situ ya. Disiplin, kamu dapat banyak dari situ, berlatih dari perwira-perwira. Teman-teman yang lain tadi berapa? 5 anak ya? 5 anak. Selain kegiatan di Magelang ada lagi? Kegiatan di Magelang pernah juga perkumpulan dari ketua OSIS di Selawi itu di Polres Selawi kita juga pernah. Kegiatannya apa ini? Itu kegiatannya itu kayak sosialisasi gitu Pak. Nah, kayak kita belajar memberitahukan, mengimbau masyarakat gitu, mengimbau masyarakat
supaya menggunakan helm. Iya. Ya, kelengkapannya itu dilengkapi kayak gitulah. Itu Hal yang menarik kemudian hal yang menarik sih. pengalaman juga ya Mas Iya, ya. benar. Mas Leo coba. Kalau dari saya itu pernah ikut beberapa event sama beberapa lomba ya. Kalau event Karena tadi kamu ikut ekstra banyak ya tadi ya. Iya, kalau Oh, event lebih otomatis seringnya kegiatannya lebih banyak ini. Iya, Coba eventnya apa aja ini? ke apa itu pas lagi pertama-tama masuk ke OSIS itu disuruh ikut FKOS, Forum Komunikasi OSIS Kabupaten Tegal. Apa tadi? Perkumpulan F- anak-anak OSIS. FKOS. FKOS. Mm-mm. Perkumpulan anak-anak OSIS yang Kabupaten Tegal yang terpilih lah gitu loh. Di situ ada beberapa acara, terus pas itu juga ikut latihan gabungan Paskibra se-Kabupaten Tegal di Kudaile. Di situ dididik ya sama tentara, terus juga polisi ya, dididik tentang karakter, Iya. tentang apa namanya kedisiplinan, terus juga materi-materi tentang ya beberapa materi lah. Terus kalau lomba itu lebih seringnya ke ikut PBB ya. Iya. PBB di Paskibra, di Dispora yang diadakan di KOR Trisanja, terus sama LKBB pada saat diadakan di salah satu apa itu perkuliahan lah yang diada di sini. Terus juga tepatnya kemarin itu lomba pramuka tingkat Kariside dan Pekalongan Di mana itu? di Universitas Pancasakti. Tapi karena pandemi kayak gini jadi lewatnya online. Iya. Dan alhamdulillah membawakan hasil lah. Iya. 2 Dapat kejuaraan, juara 1 semua. juara 1 semua ya. Benar. Ini prestasi yang luar biasa ya. Kalau boleh tahu cabang lomba apa waktu itu? Kalau saya sendiri ikutnya lomba pioneering, semacam merangkai tongkat menjadi sebuah robot gitu. Iya. Tapi bukan hanya robot, sebenarnya bisa yang lain, bisa bentuk rumah ataupun apa. Juara Tergantung 1. Juara 1. Wah, ini prestasi yang luar biasa ya. Aplaus lagi, aplaus lagi. Karena satu keresidenan ya. Iya. Jadi mengalahkan sekolah-sekolah yang lain, baik itu negeri maupun swasta yang bonafit lainnya. Malah Ini hal yang luar biasa itu ya. Malah pas itu pernah Iya, berpikiran gimana? kan buatnya robot. Mm-mm. Pernah berpikiran karena ambil jurusan ini Iya. ototronik itu pernah berpikiran kan yang lomba juga sama-sama jurusan ototronik ada Iya. kelasnya. Mm-mm. Gimana caranya biar robot ini bisa jalan biar beda dari yang lain gitu loh. Cuman karena waktu latihannya mepet nggak ada Iya. 1 minggu kan, selama itu di break dulu gara-gara Iya. pandemi, nggak boleh ada kumpulan lah. Iya. Ini 1 minggu juara loh. Ya Cuma gimana latihan. kalau persiapannya lebih jauh-jauh hari ya? Mungkin bisa juara lagi ya. Maksudnya tingkat inovasinya lebih tinggi kayak 1 gitu ya. minggu aja itu cuma buat nyiapin alat. Mm-mm. Cuma buat nyiapin alat. Iya. Ya 2 hari cuma persiapan Iya. latihan gitulah. Jadi pas lomba bismillah aja lah ya. Kalau Ternyata udah juara. berhasil ya berhasil. Iya. Terus cabang satunya lagi pioneering terus Mural apa? tentang melukis, Oh iya. tentang melukis Itu juga juara ya? juara 1 alhamdulillah. Ya. Ini prestasi yang luar biasa. Jadi teman-teman kalau sekolah di SMK Bakti Praja Dukuharu jangan berpikir hanya kalian mendapatkan pelajaran, praktek, tapi kegiatan di luar itu juga banyak. Ya, kita tadi tahu di Mas Sahrul ada kegiatan di Magelang, kemudian ada perkumpulan OSIS, kemudian tadi lomba-lomba dan mereka juara. Ya, tentunya hal-hal yang luar biasa. Ya, mereka dapat kedisiplinan. Tentunya kegiatan ekstra ini tidak boleh menjadi hal utama. Yang utama kali adalah proses pembelajarannya. Ya, walaupun saya yakin ini teman-teman yang di sini mereka akademiknya juga maju, kemudian ekstranya juga maju. Ya, alhamdulillah ya. Oke, ini sudah lama kita berbincang-bincang. Cukup lama. Iya ya. Lama juga gak kerasa ya. Waktu mengalir. Kemudian pesan dan kesan untuk ototronik dan juga PPD. Boleh sambil minum dulu nggak apa-apa? Iya. Ya sambil minum Rel. Saya mau kesannya itu apa ya? Kesan di ototronik itu kita dapat pembelajaran yang apa ya, beda gitu ya. Terus juga menyenangkan, terus juga guru-gurunya itu kayak teman sendiri gitu loh. Nah, kalau Guru-guru- ngajarinya itu kayak sama teman jadi Iya. Karena di podcast sebelumnya itu kan teman-teman guru di teknik ototronik itu rata-rata muda-muda ya. Iya. Ya jadi kalian mungkin nggak canggung buat tanya kalau mohon maaf kalau gurunya agak-agak sepuh mungkin kita mau tanya aja kan grogi gimana ya. takut sendiri. Takut sendiri nanti
Pak mau tanya ini apa tatanya gitu ya. Tapi kalau guru-gurunya yang muda-muda mungkin kan lebih enak kayak gitu ya. Apalagi tadi Mas. Kayak gitu kesannya kayak lebih enjoy pas pembelajarannya, lebih santai, terus juga dapat pembelajaran yang baru. Ini otomotif yang bukan hanya tentang itu aja, bisa menjelajahi keluar sana lah. Iya. Apalagi tentang kelistrikannya, terus sistem-sistem EV, terus kerusakan pada mobil bisa dicek. Tidak harus membongkar semuanya, tapi bisa dilihat dari sistem sensor yang kayak misalkan dilihat dari komputer gitu loh, yang lebih maju lagi. Kalau buat pesannya sendiri sih mungkin supaya bisa lebih maju lagi ya dan untuk ototronik. Peminatnya lebih banyak lagi. Insya Allah ya. Ini nanti setelah YouTube ini tayang, nanti peminatnya akan melonjak jauh. Amin. Ya, karena kita tahu nanti teman-teman tahu bahwa siswa ototronik juga sangat berkualitas. Ya. Kalau dari Mas Harul gimana? Kesan dan pesan untuk jurusan teknik ototronik dan juga PPD? Kalau kesannya di BPD ini khususnya di jurusan elektronik lebih ke keluargaannya juga ada ya pertama. Terus bukan hanya mempelajari tentang otomotif aja, tapi juga kelistrikannya. Dan banyak hal sih yang didapatin dari elektronik ini. Tadi udah disebutin semua sama Mas Leo. Nah, terus gimana ya? Kita itu dididik itu supaya lebih gimana ya, disiplin lah ini juga. Kalau misalnya ganti berpak juga tepat waktu, banyak sih yang dapat dari PPD ini. Itu hal yang sangat luar biasa sih. Iya. Tentunya proses pendidikan ini untuk menyiapkan teman-teman agar bisa melanjutkan kuliah bisa, kemudian wirausaha juga bisa, sama satunya apa tadi kemarin, kerja ya, kerja itu kedisiplinan yang telat dan sebagainya. Tentunya dalam hal untuk mempersiapkan siswa-siswa ini biar siap pada 3 komponen ini. Ya nanti setelah lulus bagaimana mereka siap semua. Kayak gitu ya. Kesannya pesan untuk teknik ototronik gimana? Pesannya sih biar supaya ototronik ini tuh lebih berkembang, terus juga alat-alatnya lebih diperbanyak. Ya, insya Allah. Kedisiplinannya juga ditingkatkan. Ya, pasti. Supaya ototronik ini tuh banyak minat dan juga berkualitas lah lulusannya. Itu aja sih. Mantap ya, tepuk tangan. Ya, tepuk tangan. Ya. Oke, tapi teman-teman di channel YouTube kalian bisa lihat alat-alat di sini sudah cukup lengkap ya, cukup lengkap. Sangat menunjang untuk proses pembelajaran dan juga kurikulum yang ada. Oke, saya mau minta permintaan ini sama Mas Sahrul sama Mas Leo. Kalian ajak adik-adik kelas 9 MTS atau SMP untuk daftar di SMK Bakti Praja Dugwaru jurusan teknik ototronik. Coba. Ya, satu aja. Gantian. Kamu dulu. Untuk adik-adik kelas 9 yang mau lulus, yang mau mendaftar khususnya di BPD, ayo gabung dengan ototronik, karena di sini kita juga bukan yang belajar otomotif, tapi juga kita mempelajari banyak hal sih tentang kelistrikannya. Terus di sini juga alat-alat penunjangnya juga udah lumayan lengkap, bahkan udah sangat lengkap menurut saya. Nah, mungkin gimana ya, untuk adik-adik bisa, kalau misalnya punya keinginan untuk masuk ke otomotif, coba aja dulu kita bareng-bareng untuk daftar di ototronik. Iya. Mas Leo, coba. Ya, buat lulusan yang sebentar lagi lulus ya. Iya. Kalau misalkan masih bingung cari sekolah di mana, saya saranin sih di SMK Bakti Praja Dugwaru ya, karena udah tentu lah terakreditasi A swasta, tapi akreditasinya A. Sudah baik. Terus juga kalau lebih tepatnya, kalau terutama laki-laki nih yang suka banyak ngambil cari itu jurusan otomotif, kalian jangan cuman otomotif itu aja. Di sini ada otomotif yang kekinian. Pembelajaran itu kekinian gitu loh, yaitu ototronik. Jadi ayolah gabung bersama kami. Kami yang akan menjadi lulusan ototronik tahun ini, dan kalian yang akan melanjutkan kami di ototronik. Ayo buruan gabung. Iya. Oke. Ya, harapannya setelah ini nanti teman-teman yang menyaksikan YouTube channel ini bisa bondong-bondong masuk di teknik ototronik ya. Oke. Itu saja kami informasikan ulang bahwa pendaftaran teknik ototronik di SMK Bakti Praja Dugwaru telah dibuka. Kalian bisa daftar secara online ya, secara online. Kalian tinggal search di Google, mohon maaf,
SMK Bakti Praja Dukuharu, nanti kalian pilih pendaftaran di situ. Juga dibuka pendaftaran secara offline ya. Kalian bisa daftar secara offline, datang ke sekolah ya, kalian bawa persyaratan fotokopi rapot semester 1 sampai 5, kemudian akta, kemudian KK. Ya kalian daftar, bahkan kalau kalian daftar secara offline kalian bisa langsung untuk lihat bengkelnya ya, sehingga lebih menarik ya. Oke. Bebas uang gedung. Oh iya, untuk pendaftaran iya ini nih, pendaftaran tahun ini tingkat bebas uang gedung, ya luar biasa. Bebas uang gedung, bebas pendaftaran. Oke ya. Oke, untuk hari ini kita cukupkan sekian ya. Terima kasih atas kehadirannya Mas Harul dan juga Mas Leo. Sukses selalu. Kita nanti ada jargon kalau saya bilang teknik ototronik jaya 3 kali gitu ya. Oke. Teknik ototronik Jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.